Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sumiana selaku pembimbing tesis pada kali ini. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji proposal tesis pada kesempatan kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Caraka Hadi. Saya dari MSI UGM 2020 yang akan mempresentasikan proposal penelitian tesis dengan judul Peran Media Richness ketika Naturalness tinggi, setting eksperimental dalam mengoptimalkan prestasi belajar mahasiswa. Nah, pada presentasi kali ini terdapat 3 bagian utama. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah landasan teori dan tinjauan pustaka, yang terakhir adalah metode penelitian. Bagian pertama yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan terdapat masalah penelitian atau research problem. Yang pertama yaitu masalah dalam upaya pemaksimalan media richness. Penelitian ini bermula dari berbagai jenis media masif digunakan sebagai mediator atas proses dan upaya pengoptimalan hasil belajar. Di sisi lain, masalah akademik baru tercipta atas upaya pemaksimalan media richness, seperti technostress dan digital distraction. Penelitian yang dilakukan oleh Sriwidar Maneli et al. 2022. Lebih dari itu, hasil penelitian terdahulu menjelaskan bahwa media richness mampu meningkatkan pencapaian hasil belajar mahasiswa atau siswa. Di sisi lain, hasil penelitian yang dilakukan oleh Koch 2007 dan Pareti 2007 menyimpulkan bahwa transfer informasi secara sempurna tercapai dengan komunikasi secara face-to-face. Nah, selanjutnya terkait dengan masalah pemaksimalan media naturalness. Media naturalness sebagai ukuran atas upaya pencapaian perfect communication artinya bahwa pencapaian perfect communication terjadi ketika media yang digunakan mencapai tingkat kenaturalan yang tinggi sesuai dengan preferensi individu secara umum. Nah, lebih lanjut, karakteristik utama yang dijelaskan oleh teori media naturalness untuk mencapai perfect communication yaitu yang pertama lokasi, kedua sinkronisasi, ketiga ekspresi wajah, yang keempat adalah bahasa tubuh, yang kelima adalah respon. Nah, masalah media saat ini tidak dapat mengakomodasi kelima karakteristik tersebut, sehingga dalam pencapaian hasil belajar itu semakin sulit untuk tercapai. Nah, yang terakhir adalah pengoptimalan prestasi belajar. Nah, pengoptimalan hasil prestasi belajar ini berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan pentingnya pembelajaran secara face-to-face. Artinya bahwa ketika pengoptimalan hasil belajar ini ingin dicapai, harus mempertimbangkan antara penggunaan pemanfaatan teknologi informasi dan pentingnya pembelajaran secara face-to-face, secara bersama-sama atau secara simultan, sehingga menghasilkan keseimbangan yang mampu menciptakan konsekuensi pada knowledge acquisition yang tinggi. Selanjutnya adalah pertanyaan penelitian. Yang pertama adalah, apakah ada perbedaan hasil pembelajaran pada tingkat tinggi rendah media naturalness seseorang? Yang kedua, apakah ada perbedaan hasil pembelajaran pada tingkat tinggi rendah media richness seseorang? Yang ketiga, apakah ada perbedaan rata-rata kombinasian antara high-low media naturalness dan media richness terhadap knowledge acquisition seseorang? Selanjutnya adalah pendekatan penelitian. Nah, penelitian ini menjelaskan media naturalness berdasarkan kognitif individu, karena elemen ini menjadi kunci atas tinggi rendahnya hasil pembelajaran seseorang, seperti kemampuan knowledge acquisition. Lebih lanjut, studi ini menempatkan media richness teori sebagai bagian dari metodologi penelitian dan alat untuk memvalidasi fungsi kerangka media pembelajaran atas upaya pengoptimalan hasil belajar individu. Yang ketiga adalah penelitian ini menggunakan attachment theory sebagai teori untuk menjelaskan konstruk atas aktualisasi pembelajaran individu melalui media naturalness sebagai initial self-perception-nya. Dengan dukungan media richness, mengusulkan human-to-object perspective, seperti penelitian yang dilakukan oleh Blau and Caspi 2010, Koch et al. 2007, dan Pinker 1997. Nah, konstruk ini menghasilkan concrete learning engagement
yang berujung pada kuatnya knowledge yang dibawa oleh berbagai jenis media pembelajaran. Kemudian ada tujuan penelitian. Yang pertama, membuktikan secara empiris pengaruh tinggi rendahnya media naturalness terhadap knowledge acquisition. Yang kedua, membuktikan secara empiris pengaruh tinggi rendahnya media richness terhadap knowledge acquisition. Yang ketiga, membuktikan bahwa gabungan media naturalness dan media richness tinggi merupakan metode yang superior untuk mencapai knowledge acquisition yang tinggi. Selanjutnya ada motivasi penelitian. Studi ini didasari oleh semakin masifnya penggunaan media komunikasi dalam proses pembelajaran secara umum. Nah, studi ini berasumsi bahwa pencapaian knowledge acquisition yang sempurna didasarkan pada media naturalness yang melekat pada media. Di sisi lain, penelitian ini berusaha membuktikan bahwa media richness bermanfaat ketika digunakan oleh seseorang yang bermedia naturalness tinggi. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk diselesaikan untuk membuktikan fenomena proses dan hasil pembelajaran mahasiswa akuntansi yang terkait dengan media naturalness, richness, dan upaya pengoptimalan knowledge acquisition. Selanjutnya adalah keterbaruan atau novelty. Nah, penelitian ini berusaha menelaah kembali media naturalness. Artinya bahwa penelitian ini berusaha memperjelas kembali media naturalness dan membuktikan bahwa kenaturalan dari suatu media mendasari upaya pengoptimalan hasil pembelajaran individu. Yang kedua adalah dari sisi media richness dalam pembelajaran. Nah, tinggi rendahnya media richness sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan hasil atas proses dan pembelajaran. Di sisi lain, penelitian-penelitian terdahulu menyisakan gap atau ketidakkonsistenan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya yang mendasari penelitian ini menggunakan media richness sebagai konsep yang digunakan. Yang ketiga yaitu kombinasian media naturalness dan richness yang tinggi. Tinggi rendahnya media richness yang digunakan belum tentu mampu berkonsekuensi pada pengoptimalan hasil atas proses pembelajaran yang dilakukan. Namun media richness pasti bermanfaat ketika individu bermedia naturalness yang tinggi. Yang terakhir, dalam sisi metodologi, penelitian ini menggunakan true experiment. Pengukuran pada eksperimen ini dikembangkan menggunakan tools yang berbasis web application. Dengan eksperimen mengkategorikan tinggi dan rendahnya media richness sekaligus ditempatkan sebagai treatment. Selanjutnya adalah kontribusi penelitian. Penelitian ini menyediakan kontribusi yang pertama, kontribusi secara teoritis untuk menunjukkan pendekatan komprehensif dalam pengukuran media naturalness. Yang kedua, tesis ini memperkaya body of knowledge, khususnya pada media richness, naturalness, dan knowledge acquisition para pelajar akuntansi. Yang ketiga, sebagai dasar penyusunan regulasi akademik dan kurikulum untuk mencapai efektivitas sistem pendidikan sekolah, kejuruan, dan perguruan tinggi yang superior. Dari beberapa kontribusi penelitian ini, hasil penelitian sangat penting untuk digunakan atas beberapa pertimbangan kontribusi penelitian yang telah saya sebutkan tadi. Bagian 1 yang terakhir yaitu ruang lingkup dan batasan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan membuktikan secara empiris dengan metode eksperimen yang menggunakan media richness sebagai treatment. Partisipan penelitian terbatas pada mahasiswa akuntansi secara individu. Penelitian ini mempertimbangkan dari dimensi media naturalness dan richness yang berkonsekuensi pada knowledge acquisition setiap mahasiswa. Nah, media naturalness yang diukur menggunakan instrumen kuesioner yang mengacu pada Kidiak et dan Bowden 2022, Koch 2005, Koch et al. 2007. Penelitian ini juga membatasi model eksperimen dari sisi media yang digunakan, tidak menggunakan eksperimen lapangan dengan pembelajaran secara face-to-face. Dengan demikian, peneliti berargumen bahwa konsep yang dibangun sudah sesuai dan mampu untuk menyajikan hasil dengan kebaruan dan kontribusi yang sempurna. Masuk ke bagian kedua yaitu landasan teori dan tinjauan pustaka. Yang pertama ada literatur review. Di sini menjelaskan terkait dengan media naturalness teori yang menjelaskan bahwa semakin teknologi komunikasi dapat meniru atau mendekati interaksi manusia secara alami, maka semakin tinggi tingkat kepuasan dan efektivitas komunikasi yang dapat dicapai.
Penelitian yang dilakukan oleh Blau dan Caspi 2010, Koch 2005, dan Weiser et al. 2018, di mana media naturalness ini memiliki karakteristik tertentu, yaitu ada 5 karakteristik. Yang pertama adalah lokasi, yang kedua adalah sinkronisasi, yang ketiga adalah ekspresi wajah, dan yang keempat bahasa tubuh, dan yang terakhir adalah respon. Nah, media naturalness itu semakin alami dia ketika kelima karakteristik ini dikombinasikan dan disediakan di suatu media. Sehingga media tersebut yang digunakan untuk pembelajaran itu memiliki kealamian yang sangat tinggi dan mendekati interaksi manusia secara alami. Yang kedua adalah attachment theory. Menurut Bowlby 1979 merupakan framework yang memahami tentang perkembangan sosial, proses kepribadian, dan hubungan kedekatan. Nah, teori ini pada awalnya digunakan untuk menggambarkan hubungan ikatan antara individu dan telah berhasil diterapkan dalam mempelajari hubungan ikatan antar individu dengan objek atau benda mati. Nah, attachment teori ini berimplikasi penting untuk menunjukkan hubungan manusia dengan media teknologi. Media richness theory yaitu merupakan suatu kerangka yang menyediakan gambaran tentang kemampuan suatu media komunikasi untuk menciptakan informasi yang mampu dikirimkan kepada objek yang membutuhkan. Lebih dari itu, media richness theory ini beranggapan bahwa semakin kaya media tersebut, maka komunikasi yang berlangsung semakin sempurna untuk bertukar informasi. Nah, yang terakhir adalah knowledge acquisition, yang merupakan proses yang digunakan untuk menentukan aturan yang diperlukan dengan sistem berbasis pengetahuan. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu et al. 2021, Sumiana et al. 2022, dan Wang dan Meng 2019. Nah, beberapa knowledge acquisition yang dijelaskan tersebut menciptakan atau menyimpulkan bahwa knowledge acquisition itu tidak akan tercapai ketika pemrosesan suatu informasi mengalami kegagalan metode yang digunakan. Nah, di sini kegagalan suatu pemrosesan suatu informasi itu diakibatkan oleh media dan kognisi yang tidak sesuai dengan individu yang menggunakannya. Dalam pengembangan hipotesis, nah, di sini dapat kita lihat gambar bahwa media naturalness yang tinggi itu akan berattachment. Artinya individu akan berattachment kepada media tersebut sehingga individu tersebut akan beradaptasi dengan kekurangan atau memenuhi kekurangan-kekurangan media tersebut sehingga nantinya akan menghasilkan knowledge acquisition yang optimal. Nah, daya attachment siswa yang bernaturalness tinggi cenderung mampu beradaptasi secara fleksibel terhadap metode pembelajaran yang digunakan. Sehingga hipotesis 1 berargumen bahwa siswa dengan media naturalness tinggi menghasilkan knowledge acquisition yang lebih tinggi dibandingkan siswa dengan media naturalness yang rendah. Nah, penelitian ini mendukung peran media richness yang tinggi karena mampu memperjelas pemahaman siswa terhadap materi pengetahuan yang terkandung dalam media pembelajaran. Selanjutnya, mengubah fokus siswa dan terus menyesuaikan materi pengetahuan tersebut dalam media pembelajaran. Nah, selanjutnya, keikhlasan siswa didukung oleh kenaturalan isi materi dalam media richness, relokasi fokus, dan konteks pembelajaran spasial yang tercipta karena adanya attachment siswa terhadap media richness. Selain itu, mereka dapat mengulang materi pengetahuan dan menyesuaikan kognisi mereka agar sinkron dengan materi tersebut. Oleh karena itu, kami mengembangkan hipotesis 2 di bawah ini. Siswa dengan tipe peran media richness tinggi menghasilkan knowledge acquisition yang tinggi dibandingkan dengan media richness yang rendah. Penulis menggabungkan adaptasi pembelajaran siswa yang dibangun oleh FTF, MN, didukung oleh media richness dengan perspektif manusia ke manusia dan manusia ke objek. Dengan demikian, perspektif ini membangun aliran kognitif siswa selama proses pembelajaran mereka dengan distorsi yang rendah. Selanjutnya, sistem pembelajaran dengan FTF, siswa cenderung mengalami beban kognitif yang tidak berlebihan jika didukung dengan media richness secara mendalam. Media richness dapat mengurangi beban kognitif siswa karena memfasilitasi mereka untuk menempatkan kembali dan
menyinkronkan fokus mereka pada materi pembelajaran, sehingga hipotesis 3 berbunyi siswa dengan media naturalness tinggi dan didukung oleh tipe peran media richness tinggi menghasilkan knowledge acquisition yang lebih tinggi daripada semua siswa dengan gabungan media naturalness dan media richness tinggi rendah. Yang ketiga adalah metode penelitian, desain, dan pengembalian sampel penelitian. Penelitian ini menerapkan desain eksperimen menggunakan matriks 2x2 yang mengacu pada penelitian Sriwidar Maneli 2022. Nah, di sini lebih lanjut, peneliti memilih materi pembelajaran akuntansi dari Kieso. Penelitian ini mengadopsi 3 materi yang dijelaskan pada buku tersebut dan selanjutnya dikategorikan sebagai materi tipe teks dan materi yang diadopsi terdiri dari impairment loss on pattern, simple and compound interest, dan bank reconciliation. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi dalam konteks penelitian eksperimen ini merujuk pada kelompok mahasiswa S1 akuntansi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan desain eksperimen dan mahasiswa S1 akuntansi dipilih sesuai dengan pertimbangan telah memenuhi kriteria yang dibutuhkan. Mahasiswa S1 akuntansi dipilih sebagai sampel secara acak dari populasi yang terdaftar di program studi tersebut. Selanjutnya, sampel tersebut dapat dibagi menjadi kelompok eksperimen yang masing-masing diberikan perlakuan berbeda untuk mengidentifikasi hasil atau konsekuensi prosedur eksperimen yang dijalankan. Teknik pengumpulan data yang pertama, peneliti menghubungi beberapa universitas untuk dikunjungi dan meminta persetujuan para mahasiswa atau mahasiswi jurusan S1 akuntansi untuk menjadi partisipan dalam penelitian. Yang kedua, sebelum menghadapi materi, media richness, para peserta mengisi data diri yang disediakan di dalam website. Selanjutnya, alat eksperimen secara otomatis memplot random partisipan untuk menjalankan salah satu dari 3 materi pembelajaran. Yang ketiga, prosedur eksperimen ini mengharuskan peserta untuk menjawab soal berdasarkan materi yang dibahas untuk mengukur tingkat knowledge acquisition setiap partisipan setelah proses pembelajaran selesai. Nah, yang keempat, setelah prosedur eksperimen dijalankan hingga selesai, partisipan disediakan suatu kuesioner untuk mengukur tingkat media naturalness yang tertambat di kognisinya. Yang terakhir adalah teknik analisis data. Yang pertama, data setelah dikumpulkan ditransformasi dengan ketentuan transformasi sebagai berikut. Knowledge acquisition atau dari jawaban yang benar. Yang pertama adalah akun penjurnalan 1. Ketika benar diberi nilai atau skor 2,5. Dan juga seterusnya, akun penjurnalan 2 dan juga nilai akun penjurnalan. Jika semuanya benar, maka nilai total adalah 10. Nah, keseluruhan jumlah tersebut dibagi menjadi 2, yang akan menjadi skor akhir untuk data yang akan diolah secara statistik. Yang kedua, uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dan reliabilitas itu dilakukan untuk kuesioner yang digunakan pada penelitian kali ini. Yang ketiga adalah uji hipotesis penelitian. Uji hipotesis penelitian menggunakan uji ANOVA dengan mempertimbangkan atau berpatokan pada matriks yang telah dibuat dan untuk menguji hipotesis-hipotesis yang telah diajukan. Yang terakhir adalah post hoc test. Ini adalah tes yang secara langsung membuktikan atau untuk menguji bahwa eksperimen yang dijalankan itu telah benar atau menghasilkan nilai yang berbeda-beda antara partisipan nomor 1 hingga partisipan yang terakhir, sehingga treatment tersebut dikatakan sebagai treatment yang berhasil. Demikian presentasi yang saya lakukan. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.